Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan hidup kami, lewat pemeliharaan yang Kau berikan hidup kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang hidup. Kami bersyukur kami menyembah pada Allah yang hidup. Maka Engkau hidup, Engkau sanggup menolong dan menyelesaikan kesalahan kami. Kami pertaruhkan semua di bawah kaki salib-Mu sebelum kami atas lain. Kami utamakan Engkau di atas segalanya. Pujian penyembahan baik satu dupa yang harum, dan kami rindu renungan firman menjadi jawaban hidup kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-45 sampai ayat 49. Yehezkiel pasal 20 ayat 45 sampai 49. Api dari tanah selatan. Lalu datang firman Tuhan pada Yehezkiel, "Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke selatan dan ucapkanlah banyak perkara terhadap tanah selatan, dan berbuatlah terhadap tanah kehutanan dan di sebelah selatan, dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menyalakan api dalammu yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Api yang sedang menyala-nyala tidak akan padam, dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar olehnya. Setiap manusia akan melihat bahwa aku Tuhan yang memasangnya, api tidak akan padam." Lalu aku berkata, "Aduh Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku, apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindir?" Firman Allah berkata pada bahwa api yang tidak pernah padam, di mana dikatakan Tuhan yang mengirimnya, dan manusia akan melihat api itu jadi padamkan, tidak padam. Dan dikatakan firman Tuhan pada ayat 45, dan setiap manusia akan melihat bahwa aku Tuhan yang memasangnya, api itu tidak akan padam. Kenapa disebut api tidak padam? Kalau Tuhan yang membuatnya, atau Tuhan yang menyalakannya, api tidak akan terpadamkan. Kalau manusia menyalakan, satu ketika akan padam. Tetapi kalau Tuhan yang memadamkan, tidak ada yang bisa memadamkan. Dikatakan dalam firman Tuhan, bahkan setiap manusia akan melihat api itu tidak padamkan. Kapan? Dalam Markus 9 ayat 43. Markus 9 ayat 43. "Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Dan api yang tak berpadaman di tempat itu ulat-ulat tidak akan mati dan api tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesalkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan api tidak akan padam. Dan jika mata menyesalkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Dikatakan diulang 3 kali, api yang tidak terpadamkan, api yang tidak terpadamkan. Baik ayat 44, ayat 46, ayat 48, semua api tidak akan bahkan ulat-ulat atau belatung tidak mati di dalam neraka. Dan setiap orang akan melihat, sebagaimana firman, melihat, ya, melihat. Dikatakan pada ayat 48 tadi, dan setiap manusia akan melihat bahwa api tidak akan padam. Satu ketika manusia tidak mau bertobat, dia melihat, dia nyesal, sebagaimana apa yang dialami Lazarus dan orang kaya. Ya, di neraka, orang kaya dan mengalami penderitaan, dan api tidak padam. Bagi mereka yang mau sungguh-sungguh taat pada firman Allah, jaga kesucian hidup dengan baik, tak bermain-main mendosa, bukan api neraka yang kekal, tapi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan.
Saudara mau hidup bersama dengan Tuhan di dunia hanya sementara, tapi hidup yang kekal itu yang utama dari kita ini. Maka jangan bermain-main dosa, hidup kekudusan, supaya kita satu ketika kita hanya melihat tapi tidak mengalami, sebagaimana orang kaya dengan rasa dia mengalami, tapi kita hanya melihat. Ya, kita mau dalam hidup yang terkhusus dipimpin oleh Tuhan dan selalu berjalan dalam real firman Tuhan yang tepat. Dan mau, kalau saudara mau, Tuhan pasti berkati saudara. Kalau saudara mau, Tuhan pasti berkati saudara. Saudara mau diberkati Tuhan, amin. Terima kasih Bapa di surga. Jangan kami mengalami api neraka yang kekal, tapi kami hanya melihat. Sebagaimana Lazarus melihat orang kaya itu masuk dalam api neraka yang kekal, tetapi kami hanya melihat. Maka Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, bimbing kami pada Allah yang tepat dan benar Tuhan, sehingga hidup ini boleh menyenangkan Tuhan. Kami mencari nafkah, kami meyakinkan Tuhan sudah siapkan berkat buat kami. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami semua kepada Bapa di surga. Terima kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja garis depan. Kau berkat kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua. Terima kasih Tuhan, sembuhan yang banyak sedemikian rupa, tapi yang sakit semakin berkurang, bahkan yang mati semakin berkurang. Bahkan melalui vaksin, banyak mereka mau taat pada pemerintah bicara dengan sempurna. Terima kasih Bapak, sudah terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.